Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru pembimbing kita, Ibu Ida Fitri Sobihah, SPSI MA, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami yang pertama, Al-Fufatin Nabila, kedua, Dewi Masyito, tiga, Fakihatut Turatul Badi'ah, empat, Islamia, lima, Nur Rahmawati, enam, Rahmat Zainuddin, 7. Sofi Lu'lu'atul Maghfirah, 8. Zainuddin. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada narasumber yang akan membahas tentang evaluasi penyelenggaraan bimbingan konseling yang ada di MT Futuhatul Ulum. Kepada Bu Dewi Masyitoh, kami persilahkan. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan dunia pendidikan pada umumnya bukan saja mengacu pada kenyataan bahwa peserta didik yang ada di lingkungan sekolah dasar tidak sama. Juga masing-masing siswa memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda, lebih-lebih budaya antara satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan itu, tentu terdapat banyak ditemukan kesulitan terhadap peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya, baik karena kesehatan mental maupun alasan-alasan lainnya. Disinilah pentingnya posisi bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu berperan. Pada sekolah dasar, kegiatan bimbingan dan konseling tidak diberikan oleh guru pembimbing secara khusus seperti di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Namun di sini, sebagai guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik menyampaikan materi pelajaran dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua siswa. Di sini, kita akan mengevaluasi hal-hal tentang penyelenggaraan bimbingan konseling di Madrasah Ibtidaiyah Futuhatul Ulum. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kita akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penyelenggaraan bimbingan konseling di MI Futuhatul Ulum. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi ada atau tidaknya BK. Yang ketiga, apa kendala dalam penyelenggaraan bimbingan konseling di MI Futuhatul Ulum. Dan yang keempat, apa saja upaya yang dilakukan guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Metode penelitian yang akan kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan instrumen observasi dan wawancara. Tujuan dari observasi dan wawancara yang pertama adalah mempelajari bagaimana bentuk program kerja BK di lapangan, khususnya di MI Futuhatul Islam. Selanjutnya yakni hasil penelitian di lapangan. A. Profil singkat sekolah. Nama sekolah MI Futuhatul Ulum. Alamat sekolah Jalan Raya Rumo nomor 258 Rumo Manyar Gresik. Nama kepala sekolah Dr. Andes Agus Mardani MPDI. Narasumber Umul Atik sebagai wali kelas 6 sekaligus guru BK selama 14 tahun. B. Hasil observasi dan wawancara. Menurut Ibu Umul Atik selaku guru BK di MI Futuhatul Ulum, dalam lingkup sekolah, BK merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada peserta baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu peserta didik agar dapat belajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun tugas seorang guru BK menurut beliau sebagai berikut: memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, serta pembinaan dan komunikasi dengan wali murid terkait dengan perkembangan peserta didik.
bersama wali kelas dan kesiswaan dalam menangani kesiswaan yang berkaitan secara psikis dengan kenakalan siswa, penyimpangan disiplin, dan gangguan belajar. Mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa, memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, kesukaran belajar, dan sebagainya. Mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah atau madrasah. Adapun faktor yang mempengaruhi ada atau tidak adanya program BK. Adanya program BK pada program sekolah, adanya tenaga khusus BK, kemudian adanya masalah mengenai perkembangan peserta didik seperti kenakalan peserta didik, kesulitan belajar peserta didik, serta masalah-masalah lainnya yang dapat mengganggu belajar peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah dalam memberikan layanan BK. Langkah-langkah guru BK dalam memahami siswa yang bermasalah yakni mengenali karakteristik tiap peserta didik, mengidentifikasi masalah peserta didik, mengenali masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik. Langkah intervensi atau penanganan terhadap siswa yang bermasalah antara lain mengadakan pendekatan personal kepada peserta didik, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait masalah, diantaranya peserta didik, orang tua, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Menganalisis masalah dan penyebab masalah yang dialami peserta didik, memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan peserta didik, memantau perkembangan peserta didik selama masa perbaikan, memotivasi peserta didik, serta mengevaluasi pendampingan peserta didik. Strategi yang paling efektif yang sudah diterapkan dalam menghadapi siswa yang bermasalah adalah melalui pendekatan dan perdamaian karakteristik personal peserta didik. Adapun kendala dalam menangani siswa bermasalah adalah orang tua yang apatis terhadap perkembangan peserta didik akan menghambat penanganan kasus tertentu pada masalah peserta didik. Selanjutnya yakni pembahasan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 1 yaitu bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Penyelenggaraan BK di sekolah MI Futuhatul Ulum sudah sesuai dengan panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah dasar. Karena ketika sekolah dasar tidak memiliki guru bimbingan dan konseling atau konselor, maka layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru kelas, sehingga materi-materi bimbingan dan konseling dapat dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bahwa untuk guru kelas di samping wajib melaksanakan program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan secara terpadu bersinergis dengan layanan administrasi dan manajemen, serta wilayah kurikulum dan pembelajaran yang mendidik. Adapun kelemahan dan kelebihan layanan BK di MI Futuhatul Ulum, yang pertama kelemahannya adalah tidak adanya tempat khusus BK. Kemudian kelebihannya, setiap beberapa bulan pasti ada kegiatan parenting yang dihadiri oleh wali murid. Dengan adanya layanan BK di MI Futuhatul Ulum, diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan antara guru dan murid dan orang tua murid. Karena jika ada masalah dengan salah satu murid, maka pihak dari sekolah akan melibatkan orang tuanya. Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan di atas adalah penyelenggaraan BK di sekolah MI Futuhatul Ulum sudah sesuai dengan panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah dasar,
Karena ketika sekolah dasar tidak memiliki guru bimbingan dan konseling, maka layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru kelas, sehingga materi bimbingan dan konseling dapat dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.